Sandi laporkan harta kekayaannya 10,9 triliun rupiah. Pantesan PKS kesengsem sama dia. Ditulis oleh Ferry Patli di siward.com. Meskipun elektabilitasnya masih di bawah Ganjar dan Prabowo, Anies bisa dibilang lebih maju selangkah dibandingkan kedua orang itu. Pertanyaannya kenapa? Pertama, dia sudah dapat dukungan dari 3 partai, yaitu PKS, Nasdem, dan Partai Demokrat, yang itu sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Dan kedua, statusnya saat ini yang tidak memiliki pekerjaan membuat Anies bisa leluasa curi start alias kampanye duluan. Tinggal lagi sekarang, siapa yang jadi cawapresnya? Kalau Anies sudah dapat cawapres, langsung jadi nih barang. Nah, koalisi perubahan sebenarnya tidak kekurangan stok cawapres. Seperti di Nasdem ada Johnny G. Plate, kemudian di PKS ada Aher dan Mardhani Alisera, serta di Partai Demokrat ada AHY. Karena nama-namanya sudah ada, tinggal lagi dirembukan, tidak terlalu sulit. Dan karena Anies bukan kader partai, maka cawapresnya wajib orang internal koalisi perubahan dong. Masa 3 partai mengusung pasangan capres atau cawapres hasil naturalisasi semua? Nampak banget PKS, Nasdem, dan Demokrat minim kader potensial. Atau dengan kata lain, pengkaderan di 3 partai itu tidak jalan. Kemudian, gak ada gunanya mendirikan partai kalau hanya untuk menjadikan orang lain, bukan kader sendiri sebagai presiden dan wakil presiden. Namun, hal tersebut ternyata tidak berlaku bagi PKS. Jelas-jelas PKS punya kader hebat, mantan gubernur Jabar 2 periode akhir, yang kita tahu sendiri bahwa Jabar merupakan provinsi dengan pemilih terbanyak di Indonesia. Partai berwarna oranye tersebut malah mengusulkan kader Gerindra Sandiaga Uno sebagai cawapres Anies. Iya, kita membuka pintu duet Anies Sandiaga, mana yang paling pas lah, ujar salah seorang kader PKS, Andi Ajizi, dengan nada seperti tanpa bersalah. Saat ini PKS belum menentukan cawapres Anies, artinya Sandi masih berpeluang untuk bisa diusung oleh PKS. Demikian yang disampaikan oleh jubir PKS Muhammad Iqbal. Banyak suara menduetkan Anies Sandi, kalau itu terwujud, saya sujud syukur, ungkap Mardhani Alisera. Yang dari pernyataan itu terlihat kalau Mardhani sangat berharap Anies bisa duet bareng Sandi pada Pilpres 2024 mendatang. Kalau diperhatikan agak lucu memang, PKS berharap capres yang diusungnya berpasangan dengan kader Gerindra untuk melawan Ketua Umum Gerindra Prabowo. Lantas, apa yang membuat PKS ngebet banget menjodohkan Anies dan Sandi itu? Baru-baru ini ada berita yang dilansir oleh detik.com yang berjudul Sandiaga Uno laporkan harta ke KPK. Jumlahnya 10,9 triliun rupiah. Itulah yang bikin partai dakwah tersebut kesengsem sama Sandi. Artinya apa? PKS ingin mengatakan kepada orang-orang yang mau jadi cawapres Anies, modal utama yang harus dimiliki adalah logistik bro. Gak ada gunanya AHY orasi setiap hari mengkritik kebijakan pemerintah, serta membanggakan pencapaian bapaknya kalau gak mau berkorban logistik kepada koalisi. Begitupun dengan Aher, meskipun dia kader PKS, punya basis massa yang banyak, tapi karena logistiknya minim, auto disingkirkan oleh PKS. Termasuk Novel Bamukmin yang pernah mengaku didukung oleh 130 juta rakyat Indonesia kalau dirinya berpasangan dengan Anies pada Pilpres 2024. Sama sekali gak dilirik oleh PKS. Pertanyaannya kenapa? Karena dia gak punya duit. Dan Novel Bamukmin kan cuma mantan pegawai Pizza Hut. Berapa nian gaji pensiunannya? Jangan-jangan gak dapat sama sekali. Plus sekarang order demo cuma sedikit. Gak kayak dulu yang bisa berjilid-jilid. Di samping itu yang bikin PKS tambah ngebet menduetkan Anies Sandi adalah Sandi tidak pelit. Terbukti pada Pilpres 2019 silam cuma mau dapat rekomendasi pencapresannya dengan Prabowo, 500 miliar rupiah ia gelontorkan untuk PKS. 500 miliar rupiah itu gede bro. Lebih dari cukup untuk membiayai kampanye menghidupi para istri kader PKS serta membayar para buzzer partai tersebut. Apalagi sekarang permasalahan di koalisi perubahan yang belum tuntas selain cawapres adalah logistik. Dengan Sandi jadi cawapres Anies, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. yakni Anies punya cawapres yang elektabilitasnya cukup tinggi, plus si cawapres tersebut bisa turut membantu mendanai kampanye PKS. Memang benar-benar partai yang gak ada akhlak, mau manfaatin duit orang untuk mendanai kampanyenya. Keluar dong modal walaupun sedikit. Masa mau morotin Sandi terus? Prabowo juga mau kalau begitu. Bagaimana menurut Anda? Yang bisa bekerja bersama dengan baik, saling topang, saling isi, dan
menjadi mitra dalam arti yang sesungguhnya. Saya harus duduk untuk mereview lagi, melihat apa saja yang menjadi bahan-bahan pertimbangan, dan walaupun oleh Pak Surya Paloh, oleh Nasdem disampaikan bahwa urusan penentuan diserahkan sepenuhnya kepada Capres. Ngeri-ngeri sedap. Ternyata diam-diam Anies tolak AHY jadi cawapresnya. Ini buktinya. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Koalisi perubahan selalu menarik untuk diperhatikan. Pasalnya, dinamika yang terjadi di sana kencang banget. Lebih kencang dari umpatan Wiz Khalifa kepada para haters Anies. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena masing-masing partai lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan koalisi. Sebagai contoh, PKS ngotot mengusulkan Sandiaga Uno sebagai cawapres Anies tanpa mempedulikan ada loh kader partai di koalisi perubahan yang juga potensial untuk diusung. Lantas kenapa partai dakwah tersebut lebih memilih Sandi dibandingkan AHY? Karena orientasinya duit, bukan suka duka berjuang bersama koalisi. Pada Pilpres 2019 silam, partai ini mendapatkan uang sebesar 500 miliar rupiah dari Sandi karena telah mengusungnya sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo. Nah, ternyata PKS ketagihan dapat uang gede, sehingga mengusulkan nama Sandi lagi untuk diusung sebagai cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Tidak bisa dipungkiri semua partai butuh uang. Apalagi sekarang dana kampanye cukup besar. Dan PKS ingin membebankan itu semua kepada Sandiaga Uno yang dikenal sebagai Crazy Rich Gerindra. Kalau mengusung AHY jangan harap PKS bisa dapat uang 500 miliar rupiah. Pasalnya Ketum Demokrat itu hanya pensiunan tentara dengan pangkat terakhir mayor, bukan pengusaha tambang batu bara seperti Sandi, sehingga ia tidak punya duit yang cukup. Apalagi AHY juga butuh dana untuk membiayai kampanye Partai Demokrat, makin engganlah dia memberi uang atau menyogok PKS. Begitupun dengan Demokrat, sibuk memikirkan kepentingannya sendiri, yakni berusaha mendapatkan suara terbanyak dibandingkan parpol lainnya di koalisi perubahan. Pertanyaannya, dengan cara apa? Ia berusaha mendapatkan kotel efek. Itulah kenapa partai berlambang bintang Mercy tersebut getol banget menyodorkan nama ketumnya sebagai cawapres Anies, supaya bisa memperoleh efek ekor jas.